Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 18 dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tahapan kegiatan surveillance dari penyakit stroke. Perkenalkan, nama saya Fitri Masyuri dengan NIM 221091231231025. Perkenalkan, nama saya Meutia Azara dengan NIM 2210912320023. Perkenalkan, nama saya Himna Putih dengan NIM 2210912320017. Perkenalkan, saya Maria Maharani dengan NIM 2210912220028. Kalian lagi ngapain nih? Jadi kami lagi bincang-bincang mengenai tahapan surveillance. Penyakit yang kami bahas yaitu surveillance pada penyakit stroke. Ya gitu, jadi tahapan dari surveillance penyakit stroke itu ada 4 Hani. Jadi yang pertama itu ada pengamatan, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis data, dan yang terakhir ada diseminasi data. Tahapan pengamatan itu apa, Mutia? Nah, jadi tahapan pengamatan dalam surveillance itu mencakup. Jadi, pengamatan dalam surveillance mencakup yang pertama, definisi surveillance. Surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta melakukan penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Selanjutnya, pengertian stroke. Stroke itu sendiri merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah di dunia. Penyakit stroke ataupun yang biasa juga disebut dengan serangan otak yang terjadi ketika sesuatu menghalangi suplai darah ke bagian otak ataupun ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga terjadi jaringan otak mati dan menyebabkan ketidakfungsian organ. Tujuan dari kegiatan surveillance di sini diantaranya adalah yang pertama, memonitor status kesehatan populasi, kecenderungan tren penyakit, dan faktor resiko yang mempengaruhinya. Yang kedua, memperkirakan besar beban penyakit pada suatu populasi. Yang ketiga, mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB ataupun wabah beserta dampaknya. Lagi pada ngapain nih guys? Baru datang. Kamu tahu nggak sih pengumpulan data surveillance penyakit stroke itu apa? Waduh. Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan kejadian terhadap masyarakat yang mengalami penyakit stroke. Adapun dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Untuk data primer dapat dilakukan dengan turun langsung ke lapangan kepada masyarakat untuk mengetahui kejadian serta faktor risiko dalam penyakit stroke. Salah satu metode dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner tersebut dapat berisi mengenai variabel-variabel yang akan diukur seperti prevalensi stroke, jenis kelamin, dan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyakit stroke. Kuesioner ini dibagikan langsung kepada masyarakat. Selain itu, pengumpulan data primer juga dapat diambil dengan hasil pengukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Sedangkan untuk data sekunder dapat diambil dari data nasional, yaitu hasil Riskesdas. Data Riskesdas 2013, prevalensi stroke nasional yaitu 12,1 per juta. Sedangkan pada Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke yaitu 10,9 per juta, yang mana prevalensinya tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 14,7 juta dan terendah di Provinsi Papua yaitu 4,1 juta. Nah, aku kan tadi udah ngejelasin nih tentang pengumpulan data dalam tahap surveillance penyakit stroke. Kalau kamu kira-kira tahu nggak nih tahap selanjutnya tentang apa? Tahu dong, tentang analisis data. Kira-kira apa nih analisis data itu? Analisis data pada kasus penyakit stroke di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada hasil Riskesdas tahun 2007, insiden stroke di Indonesia adalah 8,3 per 1000 penduduk. Pada hasil Riskesdas tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu menjadi 12,1 per 1000 penduduk dan merupakan penyebab kematian utama hampir di semua rumah sakit di Indonesia. Kemudian hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke di Indonesia sebanyak 10,9 per 1000 penduduk. Angka ini menurun dari 5 tahun terakhir.
Berdasarkan data Riskesdas 2018, provinsi tertinggi prevalensi stroke berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun menurut provinsi yaitu Kalimantan Timur sebanyak 14,7 per seribu, Daerah Istimewa Yogyakarta 14,6 per seribu, Sulawesi Utara sebanyak 14,2 per seribu, Kepulauan Riau sebanyak 12,9 per seribu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara sebanyak 12,7 per seribu, Bangka Belitung sebanyak 12,6 per seribu, dan Jawa Timur 12,4 per seribu. Rata-rata usia pasien stroke di Indonesia adalah 58,8 tahun. Penyebab stroke di Indonesia diakibatkan oleh perdarahan subarachnoid sebanyak 1,4% pasien, perdarahan intracerebral sebanyak 18,5% pasien, dan stroke iskemik sebanyak 42,9% pasien. Penderita stroke laki-laki sebanyak 76,8 per seribu, lebih banyak daripada perempuan, yaitu sebanyak 23,2 per seribu dengan rata-rata penderita stroke laki-laki usia 59,4 tahun dan penderita stroke perempuan usia 60,6 tahun. Nah, masuklah kita pada tahap terakhir yaitu diseminasi data. Jadi, diseminasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dari pengumpulan data. Tujuannya agar pengumpulan data epidemiologi tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan. Diseminasi informasi berguna untuk dasar kebijakan, pengendalian penyakit atau masalah kesehatan masyarakat, dan sebagai evaluasi program kesehatan. Diseminasi informasi surveillance dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut. Yang kedua, menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data. Diseminasi informasi pada penyakit stroke dapat menggunakan media komunikasi seperti laporan, buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, konferensi media, rilis media, dan publikasi ilmiah. sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.